إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrimah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Ya, kita masih di kitab salat, fikih tentang salat. Masuk dalam masih dalam kesunahan-kesunahan, yaitu ketika salam. Al-Musannifu rahimahullah mengatakan faslun wa akmalu salami, yaitu salam yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah, wa yusannu taslimatun tsaniyatun wal ibtida'u bihi mustaqbilal qiblah. Jadi ini menyebutkan di antara kesunahan dalam salam, ya, mengucapkan salam yang paling sempurna. Wa akmalu salami. Ini masih dalam yaitu kesunahan-kesunahan dalam salam, ya. Yaitu yang pertama an yaqula ya akmal salam, salam yang paling sempurna, akmalas salam, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, di Pusar Al-Karim disebutkan, yaitu lilitiba, karena mengikuti dalil, mengikuti Nabi SAW. Banyak kemudian fuqaha di sini disebutkan memilih pendapat ada tambahan wa barakatuh, karena memang ada sabit, yaitu jalan-jalan yang banyak dari hadis, sehingga bisa atau disunahkan beri tambahan, yaitu wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibnu Hajar juga berpendapat adanya tambahan wa barakatuh itu yaitu khusus di sholat jenazah, Kemudian yang berikutnya disunahkan pula tidak memperpanjang, ya, tidak memperpanjang, karena ini apa? Menyelisih atau khilaful aula. Sunahkan tidak memperpanjang. Kemudian juga disunahkan salam yang kedua, ya. Tadi disebutkan wa yusannu, yaitu wa yusannu taslimatun saniyah. Nah, yusannu wa an yusalima taslimatan saniyatan. Ini disunahkan untuk apa? Salam kedua, ya. Jadi salam kedua itu sunnah. Jadi kalau misalnya salam hanya salam pertama, maka sholatnya tetap sah, karena yang menjadi rukun adalah salam yang pertama, yaitu taslimatun saniyah. Ya. Jika meninggalkan wa intarokaha imamahu, meskipun imamnya tidak salam kedua. Jadi misalnya kita jadi makmum, ya, di sini ada kesunahan mengucapkan salam kedua. Ketika kita jadi makmum, imamnya tidak salam kedua, imamnya hanya salam pertama saja, kita tetap disunahkan untuk mengucapkan salam kedua? Maka jawabannya tetap disunahkan mengucapkan salam kedua meskipun
si imam tidak tidak mengucapkan salam kedua. Akan tapi jika bersamaan dengan salam kedua atau sebelumnya ada pembatal, misalnya hadas, maka haram. Jadi misalnya setelah kita salam pertama, kemudian kita hadas, misalnya buang angin, maka salam kedua hukumnya haram, meskipun bukan dari bagian fardu sholat, meskipun bukan bagian dari fardu sholat. Ini kalau ada hadas maka tidak boleh kemudian salam kedua. Kemudian yang berikutnya wal ibtida'u bihi, yaitu bisalam bihima mustaqbilal kiblah, yaitu memulai salam yaitu memulai salam pertama atau salam kedua itu dengan menghadap kiblat, itu wajahnya. Adapun kalau dadanya maka wajib, ya. Kalau dada wajib, maka wajib itu sampai huruf mim dari assalamualaikum. Jadi dada itu tidak boleh berpaling, ya, dari kiblat. Al-ibtida' bisalam mustaqbilal qiblah. Al-ibtida' bisalam, dalam keduanya salam pertama ataupun kedua itu mustaqbilal kiblah. Ini kesunahan, ya. Disunahkan ketika memulai salam itu masih menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi karena ada larangan, ya, ada larangan menoleh ketika sholat, itu dilarang. Kenapa kemudian ketika mengucapkan salam dimulai dari menghadap kiblat? Karena dia belum keluar dari sholat. Jadi kalau kita sholat, kita noleh ini kan dilarang, nggak boleh, ya, noleh gitu, noleh ke sana, noleh ke sana. Nah, ketika kita salam, kita sebelum mengucapkan assalamualaikum itu kita belum keluar dari sholat. Kita dinyatakan sudah keluar dari sholat ketika sudah assalamualaikum. Nah, maka di sini disunahkan untuk memulai salam dalam posisi masih menghadap kiblat. Karena kalau misalnya kita seperti ini, ya, kita noleh dulu misalnya assalamualaikum, berarti ketika kita noleh belum mengucapkan assalamualaikum, kita sudah melakukan sesuatu yang dilarang, menoleh, ya, karena belum selesai. Sehingga ini disunahkan untuk menghadap kiblat. Meskipun tetap sah, ya, kita misalnya seperti ini menoleh baru salam assalamualaikum, tetap sah, tapi kita melakukan pelanggaran menoleh ketika sholat. Nah, beda halnya kalau kita assalamualaikum itu masih menghadap kiblat, misalnya assalamualaikum, nah itu sudah selesai. Ketika sudah pada mim, maka itu sudah selesai. Sudah saya sholat, boleh nengok, nggak masalah. Nah, kemudian itu di wajah, ya. Adapun kalau di dada, pada dada, maka wajib sampai mim menghadap ke kiblat. Misalnya nih, kalau dia dadanya berpaling, jadi misalnya, dan ini umumnya tidak demikian, ya, umumnya orang ya salam itu umumnya ya wajah aja, kepala, seperti ini. Tapi kalau seandainya ada orang yang sampai seperti ini, nah, sedangkan dia belum mengucapkan assalamualaikum, ya, misalnya seperti ini, kemudian dia dipalingkan dadanya, ya berarti sudah ke sana, belum assalamualaikum, nah ini nggak boleh, bisa membatalkan. Karena dada itu ketika sholat harus selalu menghadap ke kiblat ketika dia berdiri atau duduk, ya, kecuali ketika rukuk, ya itu nanti
memang ke bawah, tapi ketika berdiri dan duduk dada tidak boleh seperti ini. Sehingga kalau dia salam dadanya ikut digerakkan seperti ini baru assalamualaikum, ya jadinya batal nanti. Karena apa? Dia masih dalam kondisi sholat kok kemudian dadanya berpaling. Ya, tapi kalau belum selesai salam dia nengok saja, dada tetap ke kiblat, maka tetap sah. Tapi tidak afdol karena kita melakukan apa? Sesuatu yang dilarang dalam sholat, itu menoleh. Itu dilarang dalam sholat. Ya, wal ibtida'u bihi, yaitu assalam fihima, di dalam keduanya mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Jadi ketika mengucapkan salam itu hendaknya dalam menghadap kiblat, ya. Jadi masih menghadap kiblat baru diucapkan, baru nanti sambil menoleh assalamualaikum. Jadi masih assalamualaikum itu masih kiblat. Nah, sehingga kita ketika selesai assalamualaikum menoleh gini, maka ini tidak terjadi larangan atau pelanggaran, ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, ada tambahan di Busra Al-Karim, yaitu yusanu alla yaltafita, disunahkan untuk tidak menoleh biwajhihi illa ma'al mim, illa ma'al mim, yaitu mim pada mana? Min alaikum. Jadi pada mim assalamualaikum, ya. Jadi kita dinyatakan atau statusnya sudah keluar dari sholat itu kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum, itu pada mimnya. Intinya disunahkan ketika menoleh itu tidak menoleh kecuali bareng dengan mim. Sehingga kalau tidak bareng dengan mim, misalnya seperti ini, assalamu belum kum, nah disunahkan bareng dengan mim. Jadi misalnya kita ke depan assalamualaikum, nah assalamualaikum, nah gitu. Tapi kalau kayak tadi assalamualaikum, nah ini belum kum tapi sudah noleh, ini padahal kita belum keluar dari sholat. Nah, ini disunahkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu waliltifatu fitas limataini bihaitsu yura khadhu al aiman fil ula wa khadhu al aisar fi saniyah. Kesunahan berikutnya adalah iltifat, menoleh tadi, ya. Menoleh di sini dimasukkan dalam sunnah, ya. Al iltifat, menoleh, fitas lima ini yaitu pada dua salam. Salam pertama dan kedua. Ya, ini bihaitsu yura, di mana terlihat khadhu, pipinya, al-aiman yang kanan, fil ula, ketika salam pertama, wal aisar, khot yang pipi yang kiri, yaitu fisannya ketika salam ke dua. Jadi di sini menoleh itu dimasukkan dalam kesunahan. Jadi disunahkan menoleh, sehingga mafhumnya jika tidak menoleh pun ya tetap sah. Misalnya dia sholat
Assalamualaikum cuman gini aja, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak apa menoleh. Nah, ini tapi tidak bagus, artinya tidak afdol. Yang afdol ini disunahkan menoleh, jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, inilah yang afdol, yaitu dengan menoleh. Yang menoleh ini tadi disebutkan yaitu sampai apa? Terlihat ketika salam pertama maka pipi kanan terlihat sampai pipi kanan. Jadi patokannya adalah sampai pipi kanan terlihat. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sampai pipi terlihat. Ini juga sampai pipi terlihat. Yang jadi patokan pipi. Sehingga bukan muka ya. Kalau muka kan nanti Assalamualaikum warahmatullah ya, sampai seperti ini enggak. Atau misalnya cuman nengok dikit. Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini kurang ya. Jadi sampai pipi apa? Terlihat. Ya, di sini di antara dalil mudasarinya adalah Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa yaitu salam dari arah kanan dan shimal kiri. Hatta yura, sampai terlihat bayadu khaddihi, sampai terlihat putih pipi beliau. Yaitu salamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Dikatakan hadis hasan sahih. Kemudian ada juga hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu qol kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini wa an yasari hatta ara bayadha khaddihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri, dan sampai saya melihat putih pipi beliau. Hadis riwayat Muslim, juga Nasai dan Ibnu Majah. Ini diantara kesunahan ketika salam. Insyaallah kesunahan berikutnya kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.